Itu tengah disilahkan duduk kembali. Kakak duduk di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salve. Salve. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Timur Tengah Utara, yang kami hormati pimpinan Bapeda atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas P3A atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas P2KB atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Hidung Boke, yang kami hormati Sekretaris YKPA, yang kami cintai dan yang berbahagia seluruh ayah dan teman-teman Lopo Cerdas YKPA Caipan yang hadir pada kesempatan ini. Apa kabar semuanya? Baik. Mari kita beri tepuk ayah. Tepuk ayah. Oke, terima kasih. Tahun 2022. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan akbar ini. Tepuk semangat. Tuhan. Doa pembuka kepada teman Serli Valo yang bertugas disilahkan. Para ayah yang berbahagia, Bapak Ibu undangan dan teman-teman terkasih, acara selanjutnya Bupati Kabupaten TTU yang kami hormati, Bapak Kepala Bapeda TTU yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas BP3 Kabupaten BPD yang kami hormati, dan Bapak dari Perusahaan dan Dinas P2KB yang kami hormati. Singkatnya Bapak-Bapak dan anak-anak yang kami kasih, Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat di Mumere bersama dengan staf yang lain-lain. Makanya saya sebagai sekretaris yayasan, saya menghadiri kegiatan ini dan kami sudah melakukan safari di beberapa tempat. Kami tidak berpolitik, kami hanya memberikan dukungan penguatan kepada ayah-ayah, karena hari ini sebetulnya hari ayah itu jatuhnya pada tanggal 12. Jadi baik, kami dari Yayasan YKPA, di mana kami bermitra dengan Yayasan Internasional Caipan, itu merupakan mitra kami. Kami selalu mempunyai tujuan, misi untuk pemenuhan hak anak. Jadi kegiatan kami banyak. Salah satunya kegiatan yang menyangkut dengan anak seperti hari ini. Terlalu banyak. Dan kami sudah melakukan koordinasi. Pada bulan tahun kemarin, bulan Desember, kami sudah melapor diri ke Kesbangpol dan Sosial Kabupaten itu, dan kami mendapat rekomendasi. Yang kemudian pada akhirnya kami mendapat rekomendasi dari kabupaten ini, Kabupaten Benu, TTU dengan Melaka. Kami mendapatkan izin karena kami berada di 3 kabupaten, makanya izin operasional dari yayasan ini harus dikeluarkan oleh provinsi, maka itu kami sudah dapat. Dari yayasan YKPA ini sudah diakui secara nasional dengan mendapatkan pengesahan Kemenkumham pada 2020 kemarin. Awalnya itu LPPA, tapi LPPA ini kan semacam satu perkumpulan masyarakat.
Jadi baik Bapak. Jadi hari ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bapak. Kenapa ibu-ibu kami tidak dilibatkan? Karena ada di belakang sini itu tulis Happy Father's Day. Dan di bawahnya cinta ibu menenangkan, cinta ayah menguatkan. Saya mau gambarkan seperti ini. Anak-anak ini mereka tidak pernah menginginkan untuk mereka ada. Ini karena apa? Kesepakatan orang tua, makanya mereka. Tetapi dalam perjalanannya, kadang-kadang orang tua anak-anak ini kita abaikan. Kebutuhan anak-anak ini kita lewatkan. Berarti letak kita, peran kita sebagai orang tua tidak berjalan. Oleh karena itu kami hadir. Kami hadir untuk kami mendukung anak-anak itu untuk mendapatkan kebutuhan, pengasuhan, pelayanan, perhatian daripada orang tua. Para ayah yang berbahagia, Bapak Ibu undangan dan teman-teman terkasih, acara selanjutnya sambutan dari Ibu Wakil sekaligus membuka kegiatan fathering untuk Bapak dan anak hari ini. Kepada Ibu Wakil Bupati kami persilahkan. Mari kita sambut Ibu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Iya, baik ya untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, saya sengaja harus menyampaikan seluruh ucapan salam dari berbagai agama karena di sini hadir bukan saja kita orang tua, tetapi ada anak-anak kita yang mereka kita biasakan dari awal tahu salam dari berbagai macam agama. Kita tahu bahwa Presiden sendiri menghimbau ya dalam acara-acara ya karena kita Nusa Tenggara Timur ya kita hidup bertoleransinya diakui sangat bagus, sangat tinggi sehingga anak-anak tadi ibu sengaja mengajak kita sama-sama memberikan salam yang memang untuk di Timor, di TTU mungkin mayoritas kita adalah Katolik. Tapi anak-anak harus tahu juga bahwa kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, ya, saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang mungkin beragama lain. Ya, kalau tadi Katolik disebut Salve, ya, saya mengawali dulu ini, kemudian mewakili Bapak Kadis P3A atau yang mewakili Bapak Desa Nifuboke yang saya hormati dan saya kasihi. Singkatnya, bapak-bapak semuanya, mama-mama ada, saya mama ya. Nah, jangan lupa biar saya status mama, bukan anak, bukan bapak, Pak. Ya. Dan juga anak-anak semuanya, singkatnya kita semua yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah tunggu dari tadi ya, tetapi tidak apa-apa karena memang masih dalam perjalanan tadi teman-teman dari Yayasan Karunia Pengembangan Anak sambil saya menunggu dan memang waktu yang tepat Tuhan berikan pada jam ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada kita bisa saling menyapa. Nama saya Susana Suryani Sarumaha. Tadi saya disebut Ibu Wakil Bupati, ya, yang wakil adalah Bapak, tetapi ibunya Bapak atau istrinya Bapak, ya, karena di sini terbiasa dengan sebutan Ibu Wakil Bupati. Saya adalah istri dari
Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Esadius Binsasi. Hari ini saya hadir di sini biar saya agak sedikit pendek, tapi tidak stunting ya. Tidak tahu anak-anak, itu ada ukurannya. Ini di mana-mana kita omong apapun harus stunting di bawah sedikit. Karena ini mengingatkan kita untuk harus memerangi stunting dari muka bumi, ya, khususnya di Binmafo. Ya, ini lebih tepatnya mungkin imut-imut. Ya, saya memiliki suami dari Timur Tengah Utara. Ya, saya juga otomatis menjadi ini ibu Timur Tengah Utara. Apalagi kalau sudah masuk rumah adat, berarti saya punya kuasa sama dengan bapak-bapak. Ya, sedikit perkenalan saya. Baik, bapak-bapak dan hadirin semua anak-anak saya yang saya cintai. Hari ini sesuai dengan tema yang diberikan adalah pola asuh yang positif kepada orang tua. Tentunya yang dimaksud daripada tema ini adalah bagaimana orang tua mengasuh anak secara positif. Ada timbal balik. Selama ini tadi Bapak Sekretaris sudah menyampaikan seakan-akan dari mulai mengandung, ibu sudah mengandung 9 bulan dan kemudian seterusnya itu urusan ibu. Ya, Bapak merasa bahwa sudah lanjutkan perjuangan. Kemudian anak tadi dikatakan bahwa kalau boleh anak ini tidak meminta. Anak ini tidak meminta untuk dia lahir, ya. Tetapi dalam pertemuan cinta antara Bapak dan Mama, Tuhan menitipkan anak ini kepada kita sehingga seizin Tuhan anak-anak ini boleh lahir. Maka kita punya tanggung jawab besar. Anak ini tetap adalah milik Tuhan. Anak ini adalah milik Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kita melalui cinta seorang mama dan seorang bapak, lahirlah anak-anak kita. Sehingga tanggung jawab terbesar itu bukan kepada mama saja, ya, disebut orang tua, maka orang tua itu adalah bapak dan mama. Nah, tentunya tujuan kita pada pertemuan pagi hari ini untuk memberikan informasi kepada para bapak tentang pentingnya peranan bapak, pentingnya peran bapak untuk mengasuh anak, turut serta mengambil bagian dalam mengasuh anak. Itu tujuan daripada pertemuan kita hari ini. Juga lebih daripada itu, melibatkan bapak secara langsung dalam mengasuh anak. Dalam mengasuh anak, bapak diberikan bagian bagaimana bapak melakukan kebersamaan bersama dengan anak-anak untuk menjadi seorang bapak yang baik. Ya, jadi ada bagian-bagian bapak terlibat di dalam. Ya, bapak-bapak terlibat ambil bagian bersama dengan anak-anak, kemudian bagian-bagian itu disitulah bapak menunjukkan saya bagaimana berbuat sebagai perilaku seorang bapak yang baik terhadap anak melalui pengasuhan. Juga pertemuan hari ini kesempatan untuk memberikan ruang, ya, memberikan ruang kepada bapak dan anak untuk bersama bertemu di situ, mereka bersama-sama berinteraksi antara bapak dan anak. Tujuan pertemuan kita hari ini termasuk juga suami saya, bapaknya anak-anak juga demikian. Tentu punya pola sendiri bagaimana cara mengasuh anak yang baik, bagaimana cara membawa anak kita untuk kita punya tanggung jawab untuk mengantar mereka, untuk tumbuh kembangnya anak ini, itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita membawa mereka, bahkan mulai dari kandungan seharusnya. Sejak dari kandungan seharusnya bapak-bapak itu sudah terlibat. Kalau tadi Bapak Sekretaris bilang selama 9 bulan anak ini ada di dalam kandungan mama. Dia toh anak-anak bukan di kandungan bapak toh. Tetapi bukan berarti itu urusan mama, ya. Bagaimana keterlibatan bapak, ya? Bapak-bapak senyum-senyum saya ini,
Bagaimana keterlibatan Bapak adalah contoh. Ketika anak kita yang kita kasihi, ketika anak yang kita cintai, yang Tuhan berikan kepada kita berada dalam kandungan mama, ya, berada di dalam kandungan Bapak juga terlibat. Bapak, mama atau ini ya orang tua, ya, dan saat ini saya khusus bicara dengan Bapak itu bikin apa bikin. Tidak ada satu tanda-tanda yang diberikan kepada anak, ya, tidak ada bimbingan. Jadi anak bebas mau lakukan apa saja, dia berekspresi apa saja yang dia inginkan, ya. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan yang ketat, dia tidak memberikan batasan-batasan kepada anak. Jadi anak ini boleh dikatakan tidak terkendali, apapun yang dia lakukan itu diberikan kesempatan itu untuk memberikan ini kebebasan kepada anak, diizinkan untuk kemudian keputusan itu berada di tangan anak itu sendiri. Itu salah satu pola. Anak yang berperilaku sesuai dengan keinginannya seperti ini tanpa dibimbing, tanpa ada satu pengendali dari orang tua, selalu disebut ini pola asuh permisif. Ya, pola asuh permisif ini adalah pola asuh di mana anak ini dia melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Ya, dia mau naik meja, ada tamu, kemudian dia naik meja, dia ambil semua minuman tamu yang ada, atau dia mau lakukan apa saja, bebas bikin apa saja. Itu salah satu pola asuh yang dilihat dari beberapa pola asuh oleh Pak. Kedua, ada lagi pola asuh yang disebut pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini lebih kepada bagaimana orang tua, dalam hal ini bapak atau mungkin juga mama sendiri, semua lu bikin sesuatu harus dengar orang tua om. Tidak boleh. Stop, jangan, tidak boleh. Lu kalau buat begini, jadi apapun yang dilakukan anak tidak pernah berekspresi, anak tidak pernah melakukan apa yang menjadi keinginan dia. Selalu terakhir ada larangan, otoriter, kuasa orang tua yang keluar. Tidak. Nah, tapi orang tua tidak memberikan alasan kepada anak. Anak tidak diberi kesempatan untuk bebas untuk mengeluarkan pendapat. Di dalam anak itu ada 3 karakter di dalam satu diri, yaitu karakter bapak, mama, dan anak itu sendiri. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah pola demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini adalah pola asuh yang menanamkan disiplin kepada anak, tetapi juga memberikan kebebasan kepada anak, tetapi tidak mutlak. Kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang dibatasi, sehingga anak kita ambil yang bukan menjadi hak. Kita besar juga akan terbawa itu. Contohnya seperti gitu, ya. Kemudian yang tadi kedua juga otoriter, tidak boleh, ya. Orang tua hanya dititipkan oleh Tuhan, ya. Tadi dibilang bahwa yang anak ini adalah milik Tuhan, ya. Kita hanya diberikan kesempatan menitip untuk merawat, mendidik, mengasuh anak ini, menyayangi dia, membesarkan dia, dan kembali juga akhirnya itu akan kembali sebagai milik Tuhan. Kita semua ini milik Tuhan. Demikian juga kita yang sudah orang-orang tua, bapak-bapak, mama seperti ini. Dulu juga begitu, ya. Dan akhirnya kita sudah berdiri, sudah menjadi satu pribadi dewasa. Tentunya kita juga akan melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh orang tua kita sebelumnya. Itu juga kurang tepat, ya, otoriter, terlalu memaksakan kehendak, tidak memberi kesempatan anak untuk berkreasi, tidak memberikan kesempatan anak untuk berani mengungkapkan ini apa yang ingin dia katakan, ya. Dan yang paling tepat adalah pola asuh demokrasi. Tetap kita sebagai orang